Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu mari kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah dalam hati kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kami akan menyampaikan sambungan kisah sirah nabawiyah. Wahai saudaraku dan saudariku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, beliau bertemu dengan malaikat Jibril sampai beliau gemetar, menggigil. Sesudah itu beliau pulang dari Gua Hira, menjumpai istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau berjumpa dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Ini kata beliau. Maka Khadijah binti Khuwailid menyelimuti beliau sampai hilang menggigilnya beliau. Karena beliau sebelum diselimuti, beliau menggigil bagaikan demam, seperti demam. Sesudah beliau diselimuti oleh Khadijah, maka sedikit demi sedikit hilang menggigilnya. Lalu beliau berkata, apa yang terjadi kepadaku? Ini kata beliau. Sesudah itu beliau berkata lagi kepada Khadijah, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Khadijah binti Khuwailid berkata, tidak, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik dan Allah tidak menghinakan dirimu. Engkau adalah orang yang baik, suka menyambung tali persaudaraan dan suka membantu orang, memberi makan orang miskin dan menolong orang dalam menegakkan kebenaran. Ini kata Khadijah binti Khuwailid. Tidak lama kemudian Khadijah binti Khuwailid mendatangi Warokoh. Warokoh adalah anak paman Khadijah. Warokoh menulis buku Ibrani
dan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai anak pamanku, sesungguhnya anak saudaramu telah mengalami sesuatu yang membuat dirinya menggigil, gemetar." Maka Warokoh bin Naufal berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kata Warokoh, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu? Terangkan padaku apa yang engkau alami." Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan peristiwa yang ia alami di Gua Hira sampai selesai, sampai dari awal sampai akhir diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka Warokoh berkata, sesudah mendengar apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka Warokoh berkata, "Wahai anak saudaraku." Warokoh bin Naufal berkata, "Wahai anak saudaraku, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, dan andaikan saja aku masih hidup pada waktu kaummu mengusirmu." Maka Rasulullah berkata, "Apakah aku nanti akan diusir?" "Benar," kata Warokoh, "setiap nabi-nabi dahulu yang membawa kebenaran, maka mereka dihina, dimusuhi oleh kaumnya." Lalu Warokoh berkata lagi, "Andaikan saja aku masih hidup di masamu nanti, tentu aku akan bersungguh-sungguh untuk membantumu." Ini kata Warokoh bin Naufal. Tetapi Warokoh meninggal dunia. Lalu Warokoh meninggal dunia sesudah itu. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, wahyu terputus selang beberapa waktu, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirundung kedukaan. Beberapa kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke puncak gunung untuk mati di sana. Tetapi apabila beliau telah sampai ke puncaknya dan terbesit dalam hatinya ingin terjun dari sana, maka seketika itu ada bayangan malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah." Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya dan jiwanya kembali tenang. Allahu Akbar. Setelah itu beliau pulang. Jika kepakuman wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang serupa, yaitu beliau hendak pergi lagi ke puncak gunung, tetapi bayangan malaikat Jibril menghentikannya
dengan ucapan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu saya melakukan perjalanan, aku mendengar suara dari langit. Dan pada waktu aku melihat ke atas langit, maka aku melihat malaikat yang menjumpaiku di Gua Hira, yaitu malaikat Jibril yang sedang duduk di kursi menggantung antara langit dan bumi. Maka aku mendekatinya, dan tiba-tiba aku terjerembab di atas tanah. Kemudian aku pulang menemui keluargaku. Lalu beliau, Nabi kita Muhammad SAW berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Mudassir ayat 1 dan 5. Setelah itu wahyu turun kepada Nabi secara berturut-turut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dan sesudah itu beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Allahu Akbar. Perjuangan beliau, pengorbanan beliau untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran, penuh tantangan, penuh ujian yang amat sangat luar biasa, tetapi beliau menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan akhlak yang amat luar biasa, sampai-sampai banyak manusia, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebelum beliau berdakwah, beliau sedang berselimut, sedang berkemul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudassir, ayat itu yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berkemul, yang berselimut. Qum fa'anziru, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warzuza fahzur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnu tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Surah
Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Sadaqallahul Azim. Wahai saudaraku dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Allahu Akbar. Beliau berdakwah kepada yang terdekat, yaitu kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat karib beliau. Inilah dakwah yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka disebut dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yang artinya mereka orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam. Allahu Akbar. Di antara nama-nama mereka yaitu istri beliau yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Sesudah itu Zaid bin Harisah. Zaid ini adalah budak dari Khadijah, dan Khadijah memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu anak paman beliau yang bernama Ali, sedangkan Ali pada waktu itu masih kanak-kanak. Allahu Akbar. Jadi Ali pada waktu itu masih anak-anak. Sesudah itu sahabat karib beliau yang bernama Abu Bakar. Subhanallah. Perjuangan Rasulullah amat sangat luar biasa. Rasul berdakwah, menegakkan kebenaran, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia dari yang gelap menuju yang terang. Untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Sesudah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar beliau sangat bersemangat berdakwah untuk mengajak, menyuruh kepada Islam. Beliau seorang laki-laki yang lemah lembut dan pengasih dan ramah. Beliau memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Beliau mengajak, menyuruh kaum-kaumnya yang sedang duduk bersamanya kepada orang-orang yang dipercayainya. Allahu Akbar. Jadi berkat ajaan dari beliau, seruan dari beliau, yaitu Abu Bakar, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan. Sesudah itu Az-Zubair bin Al-Awwal. Sesudah itu Abdurrahman bin Auf. Sesudah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sesudah itu Talha bin Ubaidillah. Allahu Akbar.
luar biasa semangatnya beliau, yaitu Abu Bakar, berdakwah, menyuruh kepada kaumnya. Subhanallah. Dan sesudah itu ada juga yang dahulu masuk Islam seperti Bilal bin Rabah al-Habasyi. Sesudah itu Utsman bin Maz'un. Sesudah itu Sa'id bin Zaid. Sesudah itu Fatimah binti Khattab al-Adawiyah. Sesudah itu Abdullah bin Mas'ud. Dan sesudah itu Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Mereka semua disebut sabiqunal awwalun, orang yang pertama, orang yang dahulu masuk Islam. Subhanallah. Di antara wahyu yang pertama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 2 rakaat di pagi hari dan kewajiban ini di masa awal Islam. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di petang hari, yaitu sholat 2 rakaat sebelum matahari terbit dan 2 rakaat sebelum matahari terbenam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika bil asiyil wal ibkar. Yang artinya, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Mu'min ayat 55. Allahu Akbar. Apabila waktu sholat tiba, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengerjakan sholat di tempat yang terpuncil secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaumnya. Pada suatu hari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama Ali. Dan pada waktu itu Abu Thalib, paman beliau, melihat hal itu. Lalu Abu Thalib menghampiri mereka. Abu Thalib bertanya tentang sholat yang mereka kerjakan. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskannya dengan secara terang kepada Abu Thalib pamannya. Sesudah Abu Thalib mendengarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW, maka Abu Thalib menyuruh Nabi Muhammad dan Ali agar menguatkan hati. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita Muhammad SAW terus berdakwah, terus mengajak kebenaran, menegakkan kebenaran
mengajak kepada Islam, beliau melakukan dakwah ini secara sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Inilah tahap yang pertama beliau berdakwah. Selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang kerabat-kerabatnya yang dekat. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang kerabat-kerabatnya yang dekat, diundang. Maka datanglah Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Mereka berjumlah sekitar 45 orang. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW berbicara, maka orang yang pertama kali mendahului pembicaraan yaitu Abu Lahab. Abu Lahab berkata, mereka adalah paman-pamanmu dan anak-anak dari pamanmu. Sekarang berbicaralah apa yang hendak engkau sampaikan. Jangan seperti dan jangan bersikap seperti kekanak-kanaan. Ini perkataan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Terus Abu Lahab berbicara sehingga Nabi kita Muhammad SAW hanya diam. Beliau terdiam, beliau sedikit pun tidak berbicara. Dan pada suatu hari, pada hari yang lain, Nabi kita Muhammad SAW mengundang mereka semua, mengundang yang kedua kalinya. Pada waktu mereka berkumpul, lalu Nabi kita Muhammad SAW berkata, beliau mengucapkan segala puji hanya bagi Allah semata, dan aku memuji kepadanya, dan aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, dan aku diutus oleh Allah kepada kalian semua secara khusus dan kepada manusia secara umum. Jadi Rasul menjelaskan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini perkataan Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka semua. Mendengar hal itu, Abu Thalib berkata, akulah orang yang pertama kali mendukungmu. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Aku senantiasa menjaga dan melindungimu. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, lalu Abu Thalib berkata, akulah orang yang pertama kali mendukungmu. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan aku senantiasa menjaga dan melindungimu. Sesudah itu Abu Thalib melanjutkan perkataannya. Kata Abu Thalib, sesungguhnya aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib.
Inilah yang diucapkan oleh Abu Thalib. Tidak lama kemudian Abu Lahab berkata, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadapnya sebelum orang lain yang melakukannya. Ini perkataan Abu Lahab. Maka Abu Thalib menjawab, kami akan melindunginya, akan menjaganya selagi kami masih hidup. Ini jawaban dari Abu Thalib. Allahu Akbar. Inilah yang kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam kisah tentang sirah nabawiyah ini, bersambung insya Allah di lain waktu insya Allah. Sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.